Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, kembali lagi bersama saya Indah Permatasari dari Lokapom Rejang Lebong dalam podcast Lasar CPNS Angkatan 2 Kementerian Perhubungan tahun 2022. Dan sore hari ini tentunya kita akan membahas tentang Smart ASN dan manajemen ASN yang pasti saya tidak sendirian dalam membahasnya. Kita bersama narasumber-narasumber yang luar biasa. Yang pertama dari Mbak Yenita Rachma dari Mimika. Mbak Yenita ini asalnya dari Kediri meninggalkan anak-anaknya, seorang ibu juga seorang istri untuk bekerja di Papua Mimika. Halo Mbak Benita, gimana kabarnya Mbak? Halo Mbak Indah, terima Iya kasih. Kabar Mbak, saya baik-baik, Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak alhamdulillah Indah. ya Mbak. Iya, sama-sama Mbak Ya, Yenita. Dari Papua kita akan iya. jalan-jalan ke Toba. Di Toba ada Mas Doni Irawan dari Lokapom Toba. Halo Mas Doni, gimana kabarnya Mas? Halo Mbak Indah, saya sehat alhamdulillah. Halo Mas Doni. Ya jelas suara saya. Iya, jelas Mas. Ya alhamdulillah saya kabarnya baik Bu. Alhamdulillah, enak ya kerjanya bisa sambil healing terus nih di Danau Toba. Jadi fresh Ya, terus otaknya. ya alhamdulillah. Nanti kapan-kapan main ke sini Bu. Iya siap ditunggu. Tunggu Oke, saya ke sana ya. oke Bu. Oke, dari Toba kita akan jalan-jalan lagi ke Sorong. Di Sorong ada Mbak Hana. Halo Mbak Hana. Halo, selamat sore. Sore Mbak, gimana Mbak kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Dari Sorong ada yang udah bersemangat nih nungguin dari tadi untuk perkenalan. Halo Mbak Meli dari Tulang Bawang. Gimana Mbak? Halo, Mbak Indah Permatasari dari Lokar Rejang Lebong ya. Iya Selamat Mbak. siang. Oh, iya. Gimana Mbak Meli sehat? Alhamdulillah, makin hari makin indah nih, Mbak Permatasari. Iya. Atau Mbak Indah Alhamdulillah. panggilannya nih. Mbak Indah aja ya. Oke, langsung saja ya. Kita sudah berkenalan sama narasumber-narasumber yang hebat dan luar biasa. Kita langsung saja ke tema kita tadi, ke Smart ASN dan manajemen ASN. Tentunya ketika kita masuk ke dunia pemerintahan atau dunia ASN, kita sering sekali mendengar kata-kata Smart ASN dan manajemen ASN. Sebenarnya apa sih Smart ASN itu dan apa manajemen ASN itu? Untuk itu mari kita dengar dari Mas Doni. Bagaimana sih Mas, Smart ASN itu seperti apa menurut Mas Doni sendiri? Oke, cek jelas suara saya Bu ya. Halo suara saya jelas? Oke, jelas Mas. Ya, smart ASN gitu ya. Artinya smart itu ya pintar. Ya, pintar dalam arti yaitu mumpuni gitu. Mengikuti perubahan dengan cepat. Ya, salah satunya harus smart dalam era digital ya, khususnya bidang komunikasi. Pandemi 19 saat ini telah mengantarkan dunia pada sebuah masa perubahan ya, dengan berpindahnya sebagian kehidupan manusia menuju dunia tanpa batas ya, yakni dunia digital. Khususnya kita juga di Indonesia, ya kita dipaksa ya untuk masuk dan mengikuti segala perkembangan yang ada di dunia digital atau sering disebut dengan apa ya, istilah mendadak digital seperti itu Bu Indah. Ya, kondisi mendadak digital ini telah mengguncang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya masyarakat. Jadi berbagai berkah ya ataupun bencana di akibat dari digitalisasi ini ya yang silih berganti menghampiri seluruh profesi ya. Tanpa terkecuali kita seorang ASN atau aparatur sipil negara. Seperti itu Bu Indah. Ya, baik. Terima kasih Mas Doni. Jadi, intinya Smart ASN itu ialah harus smart di era yang sekarang, harus siap dan apa ya, sigap dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat. Dan ada kata istilah tadi mendadak digital, kata mendadak. Berarti itu kan sebagai sesuatu hal yang baru dan jangan sampai membuat kita jadi itu tuh sebagai ancaman untuk kita. Nah, oleh sebab itu kan berarti artinya kita harus apa ya, ada hal-hal yang harusnya kita lakukan untuk bisa smart, untuk bisa apa ya, untuk bisa mengikuti perkembangan, perubahan yang begitu cepat. Apa saja sih Mas tips-tipsnya atau apa yang harus dilakukan ASN untuk bisa mumpuni di era yang serba cepat, digital, dan perubahan yang begitu cepat?
Iya, memang kita harus persiapkan diri gitu ya. Jadi saat ini ada 4 ya kurikulum dalam digitalisasi ini. Yang pertama adalah digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, ya menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasional di digital dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua ada digital culture ya, kemampuan itu membaca, menguraikan, ya, membiasakan, dan membangun wawasan kebangsaan, ya, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian kita juga. Dan yang ketiga ada digital etnik, ya kemampuan menyadari, gitu, mencontohkan, menyesuaikan diri, ya, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah digital safety. Ya, ini kemampuan mengenali dan mempolakan dan menerapkan, ya, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi kita dan keamanan digital dalam kehidupan kita. Mungkin ada 4 kurikulum tersebut yang harus kita ucapkan, Bu Ina. Ya, sekian. Oke, jadi yang bisa kita lakukan yaitu melalui 4 kurikulum. Yang pertama ada digital skill, kemudian ada digital culture, kemudian ada digital ethics, dan digital safety, begitu ya, Mas? Nah, tadi kan kita berbicara tentang kata Mas Dini tadi ada mendadak digital, perubahan yang begitu cepat, berarti perubahan itu berubah-ubah. Ketika berubah-ubah tentunya pasti ada perbedaan antara yang dulu dan yang sekarang. Nah, bagaimana sih perbedaan yang zaman dahulu, ASN zaman dahulu dan ASN yang di zaman sekarang? Saya mau dengar suara dari Papua, dari Mbak Yenita. Halo Mbak Yenita, gimana nih Mbak pendapatnya tentang perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang? Iya, Mbak Indah, terima kasih. Menurut saya ini ya, untuk digitalisasi untuk saat ini nih, perbedaan ASN zaman dulu yang bisa kita sebut ASN zaman old dan ASN zaman sekarang yang bisa kita sebut ASN zaman now, sungguh perbedaannya sangat signifikan ya. Kalau dulu tuh ASN zaman dulu tuh masih menggunakan manual. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu masih menggunakan manualisasi. Lalu di zaman now sekarang, ASN sekarang itu sudah harus dituntut tentang digitalisasi, Mbak Indah, seperti itu. Mungkin perbedaannya seperti itu ya, Mbak Indah. Dan ASN zaman dulu tuh walaupun mereka masih menggunakan manual, tapi mereka mau belajar untuk beralih ke dunia digitalisasi pada saat ini karena tidak memungkiri juga karena tuntutan untuk sekarang ini kita lebih kompeten lagi untuk semua pekerjaan melalui digitalisasi. Seperti itu Mbak Indah menurut saya. Oke, perbedaan yang sangat jelas ya. Kalau dulu mungkin serba manual, kalau sekarang diserba digital. Sebenarnya itu bukan hanya tantangan atau ancaman untuk kita ya Mbak Enita tadi, tapi juga dapat mempermudah pekerjaan kita dan yang paling penting kita mau belajar. Nah, berbicara soal mau belajar, berbicara tentang harus siap, seberapa siap KASN dalam mengikuti perubahan digital yang begitu cepat ini? Menurut Mbak Yenita sendiri gimana Mbak tanggapannya? Terima kasih Mbak Indah. Kalau menurut saya nih, ASN zaman dulu tuh mungkin bisa dibilang sudah agak siap untuk menerima tentang digitalisasi saat ini ya Mbak Indah ya. Karena saya mengalami sendiri punya senior di waktu kantor yang lama Mbak Indah, dan beliau ini sangat sekali ingin belajar juga bagaimana sih tentang digitalisasi di dunia kerja. Dan saya kan orang-orang keuangan ya Mbak Indah, apalagi orang keuangan dituntut aplikasi-aplikasi keuangan. Nah, dulu kan kita manual nih, laporan keuangan juga manual Mbak Indah. Sekarang ada aplikasi, kalau tahun 2018 kita masih pakai aplikasi keuangan yang berada di komputer Mbak Indah. Tapi kalau untuk saat ini kita sudah memakai aplikasi keuangan by online. Jadi kita harus juga
harus mengikuti perubahan-perubahan itu kan Mbak Indah. Tapi senior saya ini juga mau belajar gitu. Dan beliau juga tidak malu ketika ingin belajar dengan saya. Ketika waktu itu kan saya juga membantu beliau untuk di keuangan ya Mbak Indah seperti itu. Jadi beliau antusias sekali nih untuk mengejar ketinggalannya beliau tentang digitalisasi seperti itu Mbak Indah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yenita. Jadi yang penting mau belajar karena sekarang sebenarnya sudah sistem semua yang mempermudah pekerjaan kita. Dan dari cerita Mbak Yenita aja yang senior aja mungkin bukan masanya dia, bukan zamannya dia, mereka mau belajar dan mengikuti. Dan bagaimana kita yang muda itu ada di zaman kita yang tentunya kita nggak tek lagi ya gitu. Nah, jadi udah ada cerita dari Mbak Yenita, sekarang saya juga punya nih sedikit video atau cerita tentang ASN yang inspiratif dan menginspirasi, dan ASN berprestasi juga tentunya. Langsung saja kita saksikan video yang berikut ini. Saya Rini Yuliani, saya sebagai aparatur sipil negara mengabdi sejak tahun 2003. Saya juga ibu rumah tangga. Saya memiliki 4 orang putra dan putri dan mempunyai seorang suami yang begitu mensupport perjalanan karir saya hingga saat ini. Ketika pandemi COVID-19 melanda di Kota Jambi, yang pada saat itu semuanya terbatas. Nah, dengan kondisi tersebut, saya tidak ingin kinerja kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat juga menjadi terbatas. Kita bisa menjadikan permasalahan tersebut menjadi peluang bagi kita untuk kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Itulah sebenarnya ide munculnya konsep UMKM Go Digital. Kita membantu pelaku usaha mikro kecil yang kesulitan dalam hal pemasaran di masa pandemi untuk tetap bisa berjualan. Kita bantu mereka untuk mendaftar ke Grab. Grab memberikan kemudahan mendaftar dengan gratis tanpa deposit. Hal yang menarik dari program ini yaitu ada 2 sumber pemasukan yang akan didapat dalam satu keluarga. Ketika sang ibu bisa menawarkan antar dari program Grab Bike. Jumlah merchant GrabFood yang ada di Kecamatan Jelutung sampai dengan tahun 2021 ini ada sebanyak 527 merchant GrabFood. Dan dari 527 merchant GrabFood tersebut, 70 merchant GrabFood itu dukungan dari program UMKM Go Digital yang kita bantu bagi masyarakat pelaku usaha mikro kecil. Semenjak pandemi COVID-19 agak menurun atau kurang penjualan. Saya bersyukur ada bantuan UMKM Go Digital. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Melalui program UMKM Go Digital yang digagas oleh Ibu Rini Yuliani bersama PT Grab Indonesia Jambi, saya mendapat pekerjaan sebagai mitra Grab Bike Kota Jambi. Ini saya sangat bersyukur sekali. Yang saya kenal Ibu Rini Yuliani adalah seorang ASN yang sangat amanah dan benar-benar bekerja untuk masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan program UMKM Go Digital yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah pandemi. Di masa pandemi ini juga kami berusaha mencari cara membantu UMKM yang terdampak pandemi COVID. Membuat terobosan yaitu namanya Gerbek UMKM. Gerbek UMKM yaitu singkatan dari Gerakan Belanja ke UMKM. Fokus belanjanya ke toko rakyat, ke pasar rakyat, pasar tradisional, toko kelontong. Jadi memang toko-toko yang kecil yang mungkin suka tidak terpikirkan kita untuk belanja ke sana. Nah, program ini kita minta agar semua ASN dan TKK terlibat. Bagaimana caranya? Yaitu seluruh ASN dan TKK kita minta kesediaannya menyiapkan uang 50.000 untuk belanja di toko-toko yang tadi kita sebutkan. Tetapi hanya domisili usahanya di Kecamatan Jelutung. Nah, insya Allah yang ini merupakan bentuk kepedulian dari kita selaku ASN dan TKK untuk membantu menghidupkan UMKM kita. Kita minta ASN dan TKK kita untuk memposting. Jadi kita siapkan frame secara digital yang bisa mereka tampilkan, tambahkan foto mereka ketika mereka belanja di UMKM tersebut, dan mereka memposting ke media sosial mereka masing-masing.
Nah, ini adalah gerakan kampanye kita membantu pedagang UMKM supaya bisa mereka terbantukan selama masa pandemi. Saya sangat bangga menjadi bagian dari tim kerja Kecamatan Jelutung, apalagi semenjak dikomandoi oleh Ibu Rini Yuliani. Beliau sosok yang sangat inspiratif dan inovatif, serta care dengan bawahan. Jadi beliau bukan sekedar ASN biasa dan patut untuk diteladani. Bu Rini Yuliani adalah seorang pemimpin yang tegas, tapi juga friendly. Ibu Rini adalah seorang ibu bagi kami. Harapan saya, apa yang sudah kami lakukan bisa tumbuh dan mengakar menjadi habit bagi tim Kecamatan Jelutung, memotivasi banyak orang, dan sebenarnya bahagia itu simpel aja. Tersenyum ketika masyarakat terlayani dengan baik. Oke, itu tadi ya kita baru saja menyaksikan video inspiratif dari Ibu Rini yang dia menggerakkan UMKM melek digital, kemudian juga ada program Gerbek UMKM di mana gerakan belanja UMKM, kemudian gerakannya ini terus dikampanyekan melalui sosial media. Luar biasa sekali ya Ibu Rini ini, dia nggak hanya dia saja, tapi dia juga mengajak masyarakat untuk melek digital. Dan ada kata-kata yang saya kutip dari Bu Rini tadi yang saya sukai, bahagia itu simpel aja, tersenyum saat melihat masyarakat terlayani dengan baik. Nah, selanjutnya saya mau dengar pendapat setelah melihat video tadi tentunya ada apa ya, ada rasa atau ada pikiran atau apa gitu yang terlintas sama Mbak Yenita nih, saya mau dengar nih pendapatnya apa Mbak Yenita? Oke, terima kasih Mbak Indah. Setelah saya melihat video yang Mbak Indah share tadi, di sini Ibu Rini Yuliani ini sangat inspiratif sekali ya. Beliau adalah seorang ASN yang bisa terbilang senior ya Mbak Indah, karena beliau lebih di atas saya ya Mbak Indah. Nah, beliau sangat melek digital sekali di sini karena beliau mampu untuk menggalakkan inovasinya, motivasinya untuk mensejahterakan lingkungan di sekitarnya Mbak Indah. Beliau juga mengangkat tema UMKM yang go digital ya Mbak Indah. Pada masa pandemi yang kemarin Mbak Indah, itu kan kita juga kesusahan ya untuk UMKM yang ada di Indonesia ini ya, terutama khususnya di lingkungan sekitar Ibu Rini Yuliani tadi ya. Maka Bu Rini di sini beliau mengupayakan menginovasi, beliau ingin menyediakan tempat untuk UMKM bisa melek digital. Bagaimana sih untuk UMKM bisa maju di sekitarnya itu? Beliau juga bagaimana ya? Beliau tidak hanya di dunia ASN aja ya yang harus melek digital, tapi masyarakat di sekitarnya juga harus untuk melek digital juga ya Mbak Rini di situ, Mbak Indah di situ itu. Jadi menurut saya Bu Rini ini sudah sangat ingin belajar lah berinovasi tentang digitalisasi untuk saat ini, dan beliau juga merupakan sosok yang bermanfaat sekali di lingkungannya. Seperti itu Mbak Indah, terima kasih. Iya, terima kasih kembali Mbak Yenita. Saya sangat-sangat setuju dengan pendapatnya dari Mbak Yenita nih. Oke, dari tadi kita sudah berbicara tentang smart ASN, jadi ASN yang smart, harus melek digital, harus mengikuti perkembangan teknologi digital dengan cepat. Nah, untuk menjadi ASN yang smart, mengikuti perkembangan dengan cepat, untuk mengikuti perubahan yang serba digital sekarang, pastinya ditentukan manajemen yang baik, manajemen ASN yang baik. Nah, sekarang saya mau tanya nih, bagaimana sih pengelolaan atau manajemen ASN itu yang baik? Saya mau dengar dari Mbak Hana. Halo Mbak Hana, gimana nih Mbak? Manajemen ASN yang baik itu seperti apa sih menurut Mbak Hana? Mbak Indah, untuk manajemen ASN yang baik, menurut saya, manajemen sendiri kan pengelolaan ASN. Nah, manajemen yang baik itu ya yang bisa menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Nah, manajemen ASN juga
lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Lalu yang merupakan ASN sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu terdiri dari dua, yaitu PNS, Pegawai Negeri Sipil Sendiri, yang kedua P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nah, sementara sebagai ASN ada tanggungan yang bersifat kontraktual atau sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN, yaitu kewajiban ya. Di antaranya yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI. Yang kedua, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang ketiga, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian, Mbak, mengenai manajemen ASN yang baik menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hana. Sudah sangat jelas ya dari Mbak Hana penjelasan tentang bagaimana dan apa itu manajemen ASN yang baik. Nah, manajemen ASN, tentunya ASN itu juga punya kewajiban dong dalam menjalankan tugasnya. Apa saja sih Mbak tugas-tugas atau kewajiban dari ASN itu sendiri? Iya, Mbak. Tentu saja ya, hak harus diiringi juga dengan kewajiban. Nah, untuk hak yang diberikan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, hak sendiri dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel. Maka setiap ASN diberikan hak. Nah, setelah mendapatkan hak, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk haknya sendiri, PNS berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada 6, yaitu gaji, yang pertama, yang kedua tunjangan, yang ketiga perlindungan PNS, yang keempat pengembangan kompetensi, yang kelima jaminan pensiun dan hari tua, yang keenam hak cuti. Untuk P3K berbeda dengan hak PNS yang diatur pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada 5, yaitu yang pertama gaji, yang kedua tunjangan, yang ketiga perlindungan, yang keempat pengembangan kompetensi, yang kelima cuti. Ini berbeda satu poin saja dari yang PNS, yaitu perbedaannya pada jaminan pensiun dan hari tua. Iya, demikian Mbak Indah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hana sudah sangat jelas ya kewajiban ASN itu apa. Dan tadi juga Kak Hana juga menjelaskan tentang haknya sebagai ASN. Ya, di mana ada kewajiban, di situ juga ada hak ya. Nah, selanjutnya nih kita sudah ada kewajiban, ada hak, ada manajemen ASN yang baik itu gimana. Terus pastinya ASN ini dalam bekerja pasti juga diatur untuk kode etik dan kode perilaku. Nah, saya pengen tahu juga nih apa aja nih kode etik dan kode perilaku dari ASN. Boleh dijelaskan lagi Mbak Hana? Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Jadi kita tidak terlepas dari kode etik dan kode perilaku. Nah, kode etik dan perilaku ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Nah, kode etik dan perilaku tersebut diantaranya saya mengambil 3 contoh. Yang pertama adalah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kedua, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang ketiga, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan atau berita hoaks. Ya, demikian Mbak Indah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hana. Sudah sangat jelas ya kode etik dan kode perilaku ASN itu juga sangat-sangat diatur dengan serinci mungkin. Tapi saat ini sekarang sudah berkembang berita atau kabar-kabar yang sangat viral di media sosial
sudah trending di Twitter, kemudian Instagram, TikTok, semuanya itu sekarang sedang viral-viralnya ada ASN yang menurut saya itu melanggar kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu ada kisah layangan putus versi ASN. Dan katanya juga nih di apa ya, netizen-netizen pada komentar, ini bakal terancam hukuman diturunkan dari jabatan atau bahkan diberhentikan dari jabatannya. Oke, untuk itu kita langsung saja lihat cuplikan berita yang berikut ini. Saat tertipu, Polda Sumsel laporkan sang suami dalam dugaan perselingkuhan. Suami pelapor yang merupakan ASN di lingkungan pemerintah daerah mengaku bujang, padahal sudah memiliki anak dari hasil hubungan gelap dengan seorang perempuan yang juga merupakan ASN. Mengaku bujang ternyata sudah memiliki anak dari wanita lain. Naik pitam dengan ulah sang suami, seorang anggota Polwan yang bertugas di Polda Sumsel melaporkan suaminya ke polisi. Kecurigaan sang istri bermula saat suaminya kerap bermain ponsel tengah malam dan ditemukannya foto sang suami dengan seorang perempuan yang juga ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keduanya pun diduga memiliki seorang anak berusia 4 tahun dari hasil hubungan di luar nikah. Dugaan perselingkuhan berujung pelaporan ini sempat viral di media sosial setelah sang istri atau pelapor mengunggah bukti-bukti dugaan perselingkuhan itu di jejaring maya. Rupanya sebelum nikah mereka sudah berselingkuh dan sudah melakukan hubungan itu dari 2015. Jadi sebelum menikah, dan sekarang anak itu sudah berumur 4,5 tahun. Baru menemukan. Baik, itu tadi cuplikan beritanya ya. Ada seorang ASN yang mengaku kalau dia belum menikah dan menikahi seorang perempuan. Ternyata dia sudah punya hubungan dengan seorang ASN lain yang merupakan istri orang dan sampai memiliki anak. Saya mau dengar nih tanggapan dari Mbak Yenita yang seorang ibu juga seorang istri dari Mbak Yenita, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Indah melihat sekilas cuplikan tentang berita yang lagi viral ini ya. Bisa dikatakan layangan putus versi ASN ya Mbak Indah ya. Sangat viral sekali beberapa saat yang lalu. Menindaklanjuti untuk cuplikan tadi Mbak Indah, saya yang sebagai perempuan Mbak Indah, sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu Mbak Indah, di sini saya juga agak gimana gitu ya Mbak Indah, karena prinsip saya sendiri, saya meninggalkan suami dan anak-anak saya sampai bekerja sejauh ini untuk mengabdi ke negara, itu sangat-sangat sulit bagi saya sebenarnya. Dan saya sampai tahap menjadi ASN seperti ini tuh juga perjuangan bagi saya. Di sini Mbak Indah, saya aja memanajemen diri sendiri saja sangat sulit nih. Apalagi di pundak saya ini sudah ada bergelar ASN untuk saya nih. Jadi bagaimana sih memanajemenkan saya diri sendiri dengan di backup dengan ASN yang sudah saya miliki sekarang seperti ini. Jadi jika saya menjadi ASN seperti ini, saya insya Allah saya tidak akan melakukan seperti itu Mbak Indah. Dan saya yakin saya seorang perempuan yang setia untuk suami saya Mbak Indah. Dan saya akan berusaha sekali, saya akan menghindari hal-hal tersebut Mbak Indah. Karena bagi saya hal tersebut itu sudah menodai diri saya sendiri Mbak Indah, dan apalagi saya seorang ASN, pasti saya akan menodai pemerintah juga ya Mbak Indah, apalagi instansi saya Mbak Indah, dan itu sangat-sangat malu sekali ya Mbak Indah saat itu akan menyebar luas, dan apalagi kejadian seperti itu, naudzubillah Mbak Indah, jangan sampai saya atau Mbak Indah atau teman-teman yang lain seperti ini ya Mbak Indah, karena pasti resikonya sangat besar sekali bagi kita yang jadi ASN ya Mbak Indah. Ada resiko untuk hukuman tersendiri ya Mbak Indah, dan itu juga nggak akan main-main.
Dan itu sudah peraturan yang sudah tercatat di undang-undang juga. Seperti itu Mbak Indah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak. Jadi kita harus kuat-kuat iman, kuat-kuat diri, harus jaga baik-baik, bukan hanya menjaga diri, tapi juga ada kata ASN di pundak kita. Dari Mbak Yanita, kita kan udah mendengar nih suara hati dari seorang ibu juga seorang istri. Saya mau pasti nih Mbak Meli ini udah nggak sabar mau ngeluarin, udah dari nonton video tadi mungkin udah nggak sabar nih. Dari wanita muda, calon istri, juga calon ibu. Pada Mbak Meli, saya persilakan ayo Mbak. Oke, terima kasih Mbak Indah. Aku jadi terharu dengar kata-kata terakhirnya ya. Oke, tadi saya sudah cuplikan ya, beberapa menit cuplikan itu adanya perselingkuhan antar ASN ya. Yang diselingkuhi itu wanita yang memang sebelumnya lajang ya. Jadi yang laki-lakinya sebenarnya role model ya Mbak ya di tengah-tengah kalangan masyarakat, diupayakan memberikan contoh-contoh yang baik. Nah, dari tadi kasus yang tadi itu kan sebenarnya penyimpangan dari nilai baik seorang ASN. Saya menanggapi kasus tersebut sebenarnya sedikit menyakitkan ya Mbak Yanita ya. Ini di kalangan wanita ini sangat menyakitkan, apalagi itu korbannya wanita ya. Maaf Mas Doni. Mas Doni sedikit tersakiti ya di sini. Wanita itu kan rentan ya Mbak ya hatinya ya. Rentan banget. Apalagi mereka tahu itu sudah punya anak lagi sebelumnya gitu kan dengan wanita yang sama. Kadang pertanyaan saya di situ kenapa tidak menikah sah selama ini gitu kan, hingga dia harus membohongi wanita lain, itu kan sangat tidak terpuji lah. Jangan kita ambil jeleknya dalam dunia ASN juga gitu kan. Kemudian ASN ini kan sebenarnya pekerjaan yang sulit ya Mbak ya. Ya Mas Doni mengakui ya. Kita seleksi dengan beberapa tahapan, terus kita menghadapi ribuan orang nih, bahkan nggak semua orang itu bisa jadi ASN. Jadi kan kita memang dapat orang-orang terpilih gitu, terpilih yang benar-benar pilihan dari yang maha kuasa gitu loh. Bukan lagi pilihan dari si A, si B, si C gitu kan. Kita melalui tahapan seleksi yang saat ini saja sudah digital semuanya, apalagi sudah beberapa tahun ini mungkin sudah nampak di YouTube ya Mbak ya. Jadi untuk kebocoran atau permainan-permainan yang kemarin ada opini-opini menyimpang tentang ASN itu kan sekarang sudah diminimalisir oleh. Saya sangat menyayangkan dengan adanya penyimpangan tersebut, karena tadi untuk menjadi seorang ASN loh, dengan employer branding kita ini sekarang ini adalah bangga melayani bangsa ya, itu sangat tidak bisa, sebenarnya sangat tidak bisa mungkin ya, sangat tidak bisa kita ambil penilaian yang baiknya dalam penyimpangan tersebut, apalagi itu kasusnya adalah wanita yang tersakiti. Pasti itu saya yakin tuh banyak netizen ibu-ibu ya, netizen ibu-ibu banyak yang baik. Iya, banyak sekali ya Mbak Meli ya, untuk netizen ibu-ibu itu pasti. Pokoknya kita sakitin dulu nih Mas Doni di dalam komentar ini. Oke Mas Doni, ini masalahnya pasti ketika laki-laki ini melakukan kesalahan, ini ribuan wanita, kaum hawa ini menyerbu laki-laki tanpa ada kata maaf ya. Tapi kalau wanita yang salah itu perlu dianalisis ulang ya Mas ya. Jadi memang ada kata-kata wanita itu selalu benar itu ada. Tapi ini perselingkuhan ini kan tidak hanya terjadi wanita atau laki-laki, sama saja ya, tergantung orangnya. Jadi apalagi kita sebagai role model seharusnya kita kan memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya penyimpangan tersebut, menurut saya sudah sangat mengganggu nama pemerintahannya tadi, benar kata Mbak Yenita tadi, kita akan mencemarkan nama ASN, atau lagi ada beban di pundak kita untuk menjadi peran role model di tengah kalangan masyarakat. Mungkin itu bagi saya sebagai kaum muda, perselingkuhan tuh jangan dimulai dari muda deh gitu. Perselingkuhan itu kita dari awal nih udah harus setia nih Mas, nih Mbak gitu kan. Jadi ketika kita masuk ke dunia rumah tangga ini nggak aneh-aneh lagi nih, udah stop deh aneh-aneh kita, karena kita udah terlatih untuk setia gitu ya Mbak Yanita ya. Dan Mbak Hana di sini ada juga yang sudah berumah tangga gitu Mbak Indah dari saya.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Meli. Saya sangat-sangat setuju dengan pendapatannya Mbak Meli. Kita sebagai role model di tengah-tengah kalangan masyarakat harus menunjukkan contoh yang baik dan itu tadi hanya penyimpangan ASN dan sebagai mewaspadai diri kita juga untuk terus selalu memberikan yang terbaik dan berusaha dan belajar dan menguatkan iman kita agar tidak terjerumus dengan hal-hal negatif lainnya. Oke, untuk itu kan apa ya namanya, pelanggaran ya. Pelanggaran, kasusnya itu udah sangat-sangat menyakitkan mungkin ya. Pastinya ada apa ya, ada hukumannya ya. Kan kita juga ASN tadi diatur oleh kode etik dan kode perilaku seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Hana. Saya mau dengar dari Mbak Meli lagi nih, apa sih Mbak hukuman yang sebenarnya itu bagaimana hukuman yang seharusnya untuk diberikan ASN seperti dalam kasus ini tadi yang melanggar kode etik dan kode perilaku sebagai ASN. Oke, terima kasih Mbak Indah. Untuk kode etik, kode perilaku saja kita sudah diatur ya Mbak ya oleh peraturan pemerintah. Artinya kita juga punya hukuman-hukuman nih di melanggar tidak disiplinan tersebut. Ini kan termasuk ketidakdisiplinan ya, mematuhi peraturan. Untuk perselingkuhan sendiri masuk ke peraturan pemerintah nomor 45 Mbak Indah tahun 1990 yang dimana itu membahas tentang perzinahan, perselingkuhan, dan hidup bersama itu masuk dalam kategori hukum disiplin berat gitu. Yang mana hukum disiplin berat ini kita tahu ya Mbak ya, itu ada kayak perpindahan atau mutasi, kemudian penurunan pangkat, dan mungkin ada beberapa permasalahan lagi gitu kan dari atasan-atasannya nanti diberikan sanksi-sanksi yang lain seperti itu. Mungkin saya menyampaikan segitu aja ya Mbak ya, atau nanti ada lebihnya itu adalah pemberhentian yang lebih berat lagi ya Mas ya. Iya. Pemberhentian itu secara tidak hormat itu yang sangat berat. Iya. Sangat disayangkan sekali ya Mbak, sudah berjuang, sudah susah-susah, bukan hanya kita sendiri yang mau jadi ASN, tapi sudah banyak kemudian melanggar yang pelanggaran yang begitu berat sampai dikenakan disiplin berat tadi kata Mbak Meli, sampai akhirnya itu ada ancaman kalau bakal diberhentikan dari jabatannya. Waduh, semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain ya. Untuk selanjutnya nih, bagaimana sih Mbak Meli nasihat-nasihatnya ataupun sarannya agar kita semua bisa terhindar dan terlindungi, terutama bagi para wanita dan tentunya laki-laki juga ya, karena semua sih bisa melakukan kesalahan ya, nggak hanya lelaki tapi juga wanita. Oke Mbak Meli, dipersilakan. Iya, terima kasih Mbak Indah. Mungkin pelanggaran-pelanggaran ini kan bukan hanya tentang perselingkuhan ya, seperti terlambat, kedisiplinan juga itu kan masuk dalam pelanggaran ya. Sebagai ASN ini saling menyadarkan, mengingatkan satu sama lain untuk tahu dengan kode etik kita, kemudian siapa kita ini di tengah masyarakat, siapa gitu. Kita ini harus memberikan contoh yang baik kepada kalangan masyarakat, karena kita dituntut sebagai role model, itu kan sudah dengan employer kita loh, employer branding kita yang masih ingat ya semuanya, bangga melayani bangsa. Artinya kita kan memberikan yang terbaik untuk bangsa, artinya kita harus juga memberikan contoh-contoh yang terbaik gitu. Untuk permasalahan yang tadi mungkin saya nggak terlalu banyak ini ya pengalaman seperti Mbak Yenita atau Mbak Hana gitu yang sudah berumah tangga di sini. Mungkin tapi kalau secara generasi muda ini sebelum kita masuk ke dalam dunia rumah tangga, menurut saya sendiri ini bijak-bijaklah mencari laki-laki, mencari pasangan gitu ya. Mas Doni udah senyum sendiri, Mas Doni, maaf Mas Doni. Karena kita kalau saya sendiri ini jujur saja Mbak Indah, itu yang saya cari adalah yang bertanggung jawab, tapi tentu keimanan yang nomor satu, bener nggak Mbak Yenita? Yang di situ, yang di Indika. Iya, ya benar sekali Mbak Meli. Carilah laki-laki yang itu nomor bisa. satu, Mbak. Ya, benar sekali. Ya, tidak lah, gitu ya. Kemudian untuk saling ASN ini kita ya sebagai role model ya saling mengingatkan agar kedepannya ASN yang menyimpang ini terkubur lah penyakit-penyakit nakalnya gitu. Sekian mungkin dari saya Mbak Indah. Oke, baik.
Terima kasih Mbak Meli. Luar biasa ya, dimulai dari sebenarnya tadi kata Mbak Meli benar sekali kasus pelanggaran pelanggaran ASN atau penyimpangan bukan hanya tentang perselingkuhan tadi, tapi juga banyak. Intinya kita harus kuat-kuat iman dan dari kasus tadi juga kita harus belajarlah mencari pasangan dari apa ya yang baik, berarti harus selektif dimulai dari tanggung jawab dan yang paling penting adalah keimanan dan semoga Mbak Meli segera menemukan ya Mbak Meli. Oke, selanjutnya, kita udah dengar suara hati dari Mbak Meli, dari generasi mudanya perempuan, kemudian dari Mbak Yenita sebagai seorang ibu juga sebagai seorang istri. Nggak adil dong kalau kita hanya berkomentar dari sisi wanita saja. Dari Mas Doni lagi nih. Saya mau dengar suara dari Mas Doni menanggapi berita yang saat ini tengah viral di antara kita. Pada Mas Doni, saya persilakan Mas untuk memberikan suaranya. Ya, terima kasih Bu Indah. Ya, memang menurut saya dan semua juga tahu ya itu hal yang salah gitu. Mungkin dalam segi agama juga itu sudah melanggar gitu. Dan kalangan masyarakat biasa aja juga ini sudah pasti negatif ya. Nah, apalagi kita sekarang itu sudah masuk lagi ke dalam ranah pemerintahan atau ASN. Peraturan dan undang-undang itu sudah sangat jelas dan hukuman atas perbuatan tersebut. Ya saran saya sih mungkin tadi sudah banyak ditambahkan sama Mbak Yenta sama Meli gitu ya. Ya saran saya sebagai pria sejati gitu ya untuk teman-teman wanita juga ya ayo ya saling jaga diri, jaga nama baik ASN kita dengan menghindari perbuatan tersebut. Dan mungkin caranya ya meningkatkan keimanan tentunya, kemudian kita ingat keluarga kita, kemudian kita ingat juga tujuan dan perjuangan kita sampai sekarang ini. Ya mungkin saya rasa itu saja pendapat saya Bu Indah. Ya semoga kita semua terhindar dari perbuatan negatif tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Doni. Ya, jadi lagi-lagi keimanan yang nomor satu, kemudian ingat keluarga, dan saling mengingatkan antar sesama ASN ya. Nah, sepertinya kita sudah banyak berbincang-bincang tentang Smart ASN, tentang manajemen ASN yang pastinya akan menambah ilmu kita, wawasan kita. Dan yang pasti semoga ini bakal menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan dari perbincangan kita tadi, percakapan tadi saya menarik kesimpulan bahwa dalam menjadi ASN, di era yang sekarang kita harus menjadi ASN yang smart. Untuk menjadi ASN yang smart, kita harus melek digital, harus mau belajar terus mengikuti perkembangan zaman, perubahan zaman yang serba digital dengan begitu cepatnya. Dan tidak hanya itu, untuk menuju smart ASN, kita juga harus melakukan pengelolaan manajemen ASN dengan baik. Harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai ASN, kemudian apa saja kode etik dan kode perilaku ASN, karena kita sebagai ASN, yaitu tadi dengan bangga melayani masyarakat, role model di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk itu, kita harus terus sama-sama belajar, kuatkan iman, saling ingat dan mengingatkan. Itu saja podcast kita pada sore hari ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat sore semuanya.